Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julman Saputra di tutorial PowerPoint. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana transisi morph di PowerPoint digabungkan dengan hyperlink. Sebelum itu yuk kita sama-sama lihat contoh berikut ini ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba. Oke teman-teman, kita buka dulu lembar slide-nya ya. Langkah pertama kita akan masukkan dulu peta Indonesianya. Kita ambil saja di sini. Petanya sudah saya siapkan gitu ya dalam bentuk SVG. Kita copy paste aja ke slide-nya. Karena dia masih bentuk vektor, maka kita convert dulu ke save agar bagian-bagiannya bisa terpisah-pisah. Caranya, klik di atas ini ada grafik format gitu ya, kemudian convert to save. Nah sekarang kalau kita ungroup, maka dia sudah terpisah-pisah gitu ya. Jadi bagian-bagian pulau-pulaunya sudah terpisah satu persatu. Nah kemudian teman-teman langkah kedua adalah kita duplikat slide ini. Bisa klik kanan, kemudian duplikat, atau tekan di sini tadi bisa kita tekan Ctrl D gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke slide yang pertama. Di sini kita seleksi di bagian Pulau Sumatera misalnya. Kita letakkan, kita seret keluar, kita tarik keluar gitu ya. Oke. Kemudian yang ini juga pulau di sini bisa kita letakkan di luar slide. Kita perkecil dulu biar bisa sini ya. Kemudian yang ini juga begitu. Oke, sampai di sini saja. Kita tarik keluar. Kita perkecil lagi teman-teman. Di sini. Kemudian yang terakhir ini di sebelah kanan saya gitu ya. Fungsinya apa? Ketika kita nanti memasukkan transisi morph di dalamnya, dia perpindahannya lebih smooth gitu. Nanti teman-teman bisa lihat deh. Nah, sekarang kita akan membuat tulisan Indonesia di bagian sini. Kita insert, kemudian kita text box, kita tulis di sini Indonesia. Indonesia. Bisa teman-teman diperbesar. Bisa kita berbesar teman-teman. Fontnya kita ganti. Saya menggunakan font bebas namanya gitu ya. Kemudian kita letakkan di tengah. Berikutnya adalah kita merubah font ini menjadi save terlebih dahulu. Caranya adalah kita ke insert, kita ke menu save, ambil yang rectangle. Oke, kemudian kita tarik ke sini dan save-nya agar terlihat gitu ya, kita send to back. Kemudian setelah klik di save-nya, kita tekan Ctrl di keyboard, kemudian tekan lagi atau klik lagi di tulisan Indonesia. Selanjutnya kita ke save format, sudah ini, kemudian kita merge save gitu ya. Kita pilih intersect. Kalau mau kita berbesar juga bisa tulisannya, kita tekan shift di keyboard, kemudian tarik di ujungnya. Oke ya. Jadi sekarang bagaimana caranya memasukkan gambar bendera merah putih ke dalam save yang bertuliskan Indonesia ini? Kita klik di bagian save itu, klik kanan, kemudian kita ke format save. Di format save kita ke picture and texture gitu ya. Picture or texture fill. Di sini ada insert. Teman-teman silahkan from a file. Nah, kita langsung diarahkan ke folder yang ada di laptop. Ini gambarnya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih, kita insert. Otomatis dia sudah masuk ke dalam save yang bertuliskan Indonesia ini. Langkah selanjutnya kita akan memindahkan tulisan Indonesia ini ke bagian slide yang kedua gitu ya. Kita letakkan di sini, kemudian kita akan rubah posisinya. Caranya kita klik di menu picture format, kita pilih yang bagian ini, rotate object gitu ya. Kita
pilih yang ini deh. Kemudian kita perkecil, kita letakkan di bagian sini ya. Nah, bisa kita posisinya agak ke tengah. Kemudian slide yang nomor 2 kita duplikat lagi, kita duplikat slide gitu ya. Nah, ini kita bisa tarik keluar saja, tarik keluar sini. Kemudian pulau-pulau yang lain juga begitu, teman-teman bisa tarik gitu ya, keluar seperti yang langkah awal tadi. Kita akan sisakan satu pulau saja atau satu provinsi yang mau kita optimasi. Bagian ini juga kita tarik ke bawah, kita pindahkan ke luar kanvas slide-nya. Nah, ini tersisa satu provinsi yang mau kita jelaskan gitu ya. Kita letakkan di sini. Oke, sekarang kita kembali dulu deh ke slide yang sudah kita optimasi sebelumnya ya. Berarti kita akan mendesain yang ini. Jadi kita akan buat ininya dulu dan menambahkan beberapa icon di dalamnya, sehingga kalau nanti kita tambahkan hyperlink, kita bisa klik dan mengarah ke slide penjelasnya. Saya ambil ininya dulu di sini. Yang ini berarti ini gitu ya, teman-teman. Kita copy saja, kita pindahkan ke slide yang ini. Saya perkecil. Oke. Langkah selanjutnya kita ke menu insert, kemudian kita ke save, kita pilih yang rounded corner, rectangle rounded corner gitu ya. Kita letakkan saja di sini. Kemudian di sini ada warna kuning, kita bisa tarik ke sebelah kanan gitu ya, sehingga dia bentuknya seperti ini nanti teman-teman. Oke. Kalau terlalu besar misalkan kita bisa kecilkan gitu ya. Kita ke shape outline, kita kasih no outline, warnanya agar kontras kita kasih warna biru ya. Jadi pembeda dengan slide contoh tadi. Kalau tadi contohnya kan warna hijau, sekarang kita pilih warna biru saja. Sekarang kita akan meletakkan icon-icon ini ke bagian shape rounded rectangle ini. Yang ini misalkan di paling bawah kita letakkan, kemudian ini iconnya di atas, sesuai contoh ya teman-teman. Yang ini di sini. Oke. Maaf, yang ini nomor 3, berarti nomor 3, yang ini nomor 2. Sepertinya masih kurang 1 nih. Kita lihat lagi yang contohnya. Oke, yang gambar lampu ya. Di sini. Kita ambil, kita pindahkan. Kita perkecil saja, sesuaikan dengan yang lain. Dan kita letakkan di sini. Oke, nanti silakan teman-teman dirapihkan ya kalau pada proses pendesainannya. Jadi karena ini kita hanya contoh, kira-kira ini. Dan warnanya saya pengen rubah menjadi warna putih gitu ya. Oke, ini kita letakkan di sini. Kita lihat lagi, kita ambil saja ya di sini yang sudah kita desain sebelumnya. Di sini saya ambil, gitu ya. Saya kopikan saja. Kemudian saya pindah ke sini. Oke, sekarang kita tambahkan lagi ke lembar slide nomor 4 gitu ya teman-teman. Kita ke menu home aja. Kita ke new slide. Oke ya. Nah, di bagian ini kita akan membuat seperti ini. Kita ambil contohnya lagi deh, yang tadi ya. Kita lihat dulu contoh ke sini. Kita akan buat seperti ini. Kita copy saja asetnya biar lebih cepat teman-teman ya. Ini, kemudian ini juga sekalian boleh kita ambil. Kita copy saja, kemudian kita paste ke sini. Oke ya. Yang ini sengaja saya tinggalkan terlebih dahulu. Nanti ketika sudah dioptimasi dengan hyperlink, baru kita tinggal copy paste ke lembar slide berikutnya gitu ya. Sekarang untuk slide kelima, kita new slide lagi. Kita ambil saja tulisan dari sini. Gitu ya. Kita pindahkan ke sini. Kita ganti angka misalnya 5 berarti ya. Karena ini hanya contoh, kita akan membuat seperti ini saja. Nah, kemudian kita di sini duplikat biar lebih cepat. Kita duplikat
sampai ke slide nomor 7 berarti. Yang ini kita ganti nomor 6, kita geser ke sini agak ke tengah, kemudian ini ganti nomor 7, kita geser lagi ke agak ke pinggir. Jadi nanti slide nomor 5 sampai ke 7 hanya contohnya berupa angka saja. Kemudian kita pindah dulu ke lembar slide nomor 1. Kita akan menambahkan fitur hyperlink di dalamnya gitu ya. Kita klik saja di sini. Kemudian kita ke menu insert, link. Kemudian kita akan merujuk ke slide nomor 2. Gitu. Nanti teman-teman bisa melihat ini. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana penggunaan hyperlink di video saya sebelumnya. Saya juga akan sertakan di kolom deskripsi. Kemudian kita pindah ke slide nomor 2. Karena penjelasnya adalah Provinsi Lampung, kita klik di bagian itu, kita ke link lagi, kemudian kita akan pindah ke slide nomor 3. Ke sini ya teman-teman. Kalau sudah kita oke. Nah sekarang di bagian nomor 3, ini ada beberapa icon yang akan kita tambahkan juga fitur hyperlink di dalamnya. Kita klik dulu di icon yang pertama, kemudian kita ke menu insert dan link. Ini akan ngelink ke penjelasan berarti slide nomor 4 di sini. Kemudian yang ini hanya sebagai contoh, kita ke link lagi, dia akan menjelaskan di slide nomor 5. Oke. Yang ini yang icon berikutnya gitu teman-teman ya. Yang icon berikutnya dia akan menjelaskan bagian slide nomor 6. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini teman-teman di sini kita ke link lagi, kemudian ke slide nomor 7. Nah, berarti ini ketika kita klik nanti, ini akan menjelaskan slide nomor 4, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian nomor 5, 6, dan 7 yang terakhir gitu ya. Oke teman-teman, setelah kita beri fitur hyperlink di bagian icon-icon ini, kita copy lagi, kita seleksi semua, baru kita pindahkan ke yang berikutnya gitu ya, ke slide yang berikutnya. Oke. Sebelum itu kita tambahkan lagi di sini. Misalkan nanti ketika kita klik di bagian ini, yang ini warnanya terang, sementara yang lain warnanya akan tampak lebih buram gitu ya. Caranya bagaimana teman-teman? Setelah diseleksi kita ke home, kemudian kita save fill ya. Kita pilih yang ini deh. Oke. Berarti yang ini nanti ini yang akan kita buramkan, kita seleksi bagian itu, kita ke save file lagi, berarti yang ini akan terang. Nah di bagian ini berarti yang akan diburamkan 2 slide di atas dan slide yang lampu itu ya. Di sini kita pilih yang ini. Kemudian di slide yang nomor 7, ini berarti kita pindah dulu teman-teman. Di slide nomor 7, bagian ini yang terang kita kasih warna putih, yang lainnya kita kasih warna biru. Oh ya teman-teman, ada satu bagian yang terlupakan, ini di menu home ini. Jadi kita ulang ya, kita klik di sini, kita ke insert, kemudian kita ke link. Ini akan kita rujuk kembali ke slide nomor 2 berarti. Jadi kalau kita klik di sini, kita akan diarahkan ke peta Indonesia seluruhnya. Kita klik di situ ya. Nah, untuk home yang di bagian ini, kita pengen ngarah ke sini nih, bukan ke peta Indonesia, tapi ke Provinsi Lampungnya. Karena ini kan penjelasannya ya. Kita klik di situ, kemudian kita ke link, kita ke nomor 3 berarti arahnya. Oke. Yang ini juga sama, teman-teman bisa lakukan yang sama gitu ya, ke nomor 3. Tadi kalau kita optimasi di awal, lebih enak karena tinggal copy paste aja, tapi karena ini manual tidak apa-apa. Oke, ke link lagi, kemudian ke halaman ketiga. Nah sekarang waktunya kita menambahkan transisi mode gitu teman-teman ya. Kita ke halaman kedua, kemudian kita seleksi semuanya dengan cara kita tekan tombol shift di keyboard, kemudian arahkan ke slide yang paling terakhir. Jadi dia sudah terseleksi semua seperti ini. Nah kemudian di bagian atas ada transisi, teman-teman pilih yang morph gitu ya. Oke. Sekarang kita coba slide ya teman-teman.
Kalau sudah ditambah fitur hyperlink, dia bentuknya seperti ini nanti kursornya ya. Kita klik di situ. Oke, kemudian kita pilih yang Lampung. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini teman-teman bisa lihat nih. Perpindahan dari slide yang ini ke slide yang nomor 3. Bagian ini seolah-olah dia kan tidak smooth ya, patah gitu. Karena ini belum ada di slide sebelumnya. Kita lihat deh. Oke. Icon ini belum ada di lembar slide sebelumnya gitu ya. Kita copy saja. Kita tarik ke sini. Kita pindah ke sini tapi letakkan di luar nih. Biar nanti dia masuknya lebih smooth. Kita ulang ya teman-teman. Kita slideshow. Kita klik di sini. Kemudian kita perhatikan nanti masuknya icon tadi. Oke, dia jadi lebih lembut gitu ya. Nah, kita klik lagi di sini. Gitu ya. Kalau klik lagi di sini. Oke, klik lagi yang ini. Nah, dia perpindahan transisinya lembut gitu kalau kita pakai morph transition atau transisi morph itu. Yang ini yang terakhir. Oke, kalau kita mau balik lagi ke slide yang pertama penjelasan tentang Provinsi Lampung, kita klik yang icon di sini. Nah, nanti kalau kita mau balik lagi ke lembar slide yang tadi, yang Indonesia, peta Indonesia secara umum, kita klik lagi di situ. Nah, di contoh slide sebelumnya kan ada di sini gambar icon home lagi ya. Fungsinya akan merujuk ke lembar yang judul awal. Atau kalau mau, teman-teman, kita di sini saja tidak usah pakai icon, tapi di tulisan Indonesianya kita akan merujuk ke lembar pertama. Caranya kita ke insert, link, kemudian kita ini. Jadi teman-teman bisa icon, bisa apa saja ya, bisa gambar gitu dan lain sebagainya. Dia pindah. Kalau mau pindah lagi, nah gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran bagaimana menggabungkan morph transition dengan hyperlink. Jika ada hal-hal yang belum jelas dan perlu ditanyakan, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.